saudaraku, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi masih dalam suasana ibadah online bersama Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen. Mari di hari Minggu ini kita mempersiapkan diri secara pribadi maupun secara khusus, meskipun di tempat kita masing-masing, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam panggilan berbakti yang diambil dari Wahyu 2 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya, akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Mari kita akan buka ibadah pagi ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami. Kami karena pemeliharaanmu sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan Engkau sudah menolong dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu secara jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, kami jemaat Gloria Kayen siap untuk berbakti, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu pada kebaktian pada pagi hari ini. Tiap-tiap jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing, biarlah kami semuanya berbakti dengan kesungguhan hati dan penghormatan hanya kepada-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan akan kebesaran-Nya dan kasih-Nya kepada kita dengan pujian cerahnya hari ini. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah dekatku. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan ini yang bersemi bahagia di hati menatap kehidupan, menyambut hangatnya matahari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus.
Pembacaan Alkitab diambil dari Amsal 12 ayat 17 sampai dengan 28. Ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Ayat 21, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ayat 23, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ayat 26, orang benar mendapat tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ayat 28, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Catur Ari Krisnanto, kita akan mendengarkan persembahan pujian istimewa. Gembala baik bersuling
air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Oh gembalaku, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Oh gembalaku, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Kiranya kita semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan kita terus saling mendoakan dan saling memperhatikan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadikan kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Selama kami menjalani kehidupan di dunia ini, kerinduan hati kami menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Bapa, kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman-Mu. Tolonglah kami, tambahkan hikmat bagi kami, kemampuan dan kesungguhan hati untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan nas firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berdasarkan kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 16 sampai pasal 11 sampai 16, judul khotbah pada pagi hari ini, firman-Mu menguji pelayananku. Pada bagian ayat yang ke-11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Mengapa? Rasul Paulus menasihati Timotius, rekan sekerjanya, seorang hamba Tuhan yang dalam pelayanan sebagai penggembala jemaat masih dalam urutan yang muda, ya, masih tergolong muda dalam melayani. Tetapi Timotius sudah diteguhkan oleh sidang penatua. Dan mengapa harus memberitakan? Berita tentang apa? Ajaran tentang apa? Jelas dari ayat di atas, mulai ayat 1 sampai ayat 10 dijelaskan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Mereka suka disesatkan dan menyesatkan. Mereka memberi telinga untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan keinginan telinganya saja, memuaskan keinginan telinganya saja. Tetapi Rasul Paulus menasihati Timotius, kamu tidak boleh mengikuti cara pelayanan seperti itu. Itulah sebabnya kamu harus menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Berarti Timotius sudah mengikuti Paulus sebagai guru rohaninya yang membesarkan dia secara kerohanian, sehingga Timotius dipandang layak, dipandang cakap untuk melayani jemaat Tuhan. Itulah sebabnya diberikan satu peneguhan. Kalau di luar sana orang-orang melayani dengan cara yang salah, mereka hanya untuk memuaskan pendengarnya saja. Mereka melayani bisa jadi hanya untuk kesenangan diri sendiri, tidak untuk memuliakan Tuhan dan membangun jemaat. Tentu yang dimaksud adalah para Yudaisme, pengajar Yudaisme, yang mencoba membawa jemaat untuk mengikuti mereka. Tapi Timotius diteguhkan, kamu harus teguh melayani jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, firman Tuhan menguji pelayananku dalam kehidupan yang nyata di sekitar kita, di mana orang menerima jasa, menerima produk dari karya seseorang yang berkaitan dengan orang banyak, yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan orang banyak, tentu harus melalui pengujian sampai dinyatakan layak. Kalau produk makanan, produk obat ya layak dikonsumsi. Kalau produk jasa ya layak dia digunakan. Bangunan ya layak untuk ditinggali. Seorang pilot satu misal, dia harus menyelesaikan pendidikan, baik teori, praktek, lalu terbangkan pesawat, ada instrukturnya sampai sekian ribu jam terbang, dan sampai dia dinyatakan lulus, mendapat sertifikat untuk bisa terbang, membawa pesawat. Mengapa harus melalui ujian yang sangat ketat? Karena ini menyangkut banyak nyawa orang.
Di mana ketika dia membawa pesawat itu banyak penumpang di dalamnya. Kalau dia tidak lulus atau sembarangan saja dia menjadi pilot, tentu sangat membahayakan nyawa banyak orang. Misalkan di sebuah restoran ada chef atau juru masak atau koki. Tentu melalui pelatihan, melalui praktek, melalui teori, diuji, dites, sampai dia dinyatakan sebagai chef, sebagai koki, sebagai juru masak. Mengapa harus melalui ujian yang sangat berat, ujian yang harus dia tempuh dan dia harus lulus? Ya, karena ini menyangkut banyak orang, keselamatan banyak orang. Kalau dia memasak salah dan bisa meracuni banyak orang, itu sangat membahayakan. Apalagi kalau dia sembarangan saja memasak, tentu bisa menimbulkan kematian. Nah, itulah pentingnya sebuah ujian dinyatakan layak. Seorang yang meracik obat misalkan, membuat obat, tentu sebelum diedarkan ke masyarakat, obat itu harus melalui uji. Diuji sampai dinyatakan ini memang berkhasiat. Ini memang bisa dikonsumsi dan aman. Bangunan yang tinggi, gedung yang tinggi, tentu sebelum ditempati harus diuji dulu. Struktur bangunannya gimana, keamanannya gimana. Nah, kalau di sekitar kita yang kita lihat sehari-hari, semua melalui proses pengujian. Bagaimana dengan pelayanan di dalam jemaat? Karena ini yang dimaksudkan Rasul Paulus kepada Timotius adalah pelayanannya di dalam jemaat. Pelayanan yang bagaimana? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayanan kita itu mencerminkan kehidupan kita. Ini dalam konteks jemaat ya. Pelayanan saya dan saudara itu mencerminkan kehidupan kita. Pelayan, hamba, budak, itu zaman dulu itu kehinaan. Bahkan seorang budak tidak berhak atas nyawanya. Tetapi di dalam kekristenan kata pelayan ini sangat dimuliakan kedudukannya. Karena dia melayani orang lain. Demikian pula dengan salib. Ya. Salib pada masa itu menjadi tempat penghukuman orang yang sudah terbuang dari masyarakat karena perilaku hidupnya yang jahat. Tetapi di dalam kekristenan salib itu adalah tanda cinta kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat saya dan saudara bertobat, percaya pada Yesus, menjadi orang Kristen, maka saya dan saudara akan memuliakan Tuhan melalui pelayanan kehidupan kita. Penata layanan dalam kehidupan saya dan saudara. Di bidang apapun di dalam jemaat, ini menjadi pelayanan saya dan saudara. Sehingga pelayanan kita itu mencerminkan kehidupan kita. Orang yang sudah diselamatkan, otomatis ada ucapan syukur dan rindu melayani Tuhan dan sesamanya. Kehidupan kita itu mencerminkan apa? Tadi pelayanan kita itu mencerminkan kehidupan kita. Kehidupan kita itu harus mencerminkan apa? Berdasarkan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, kita dapat belajar. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari bagaimana saya dan saudara bisa menjalankan kehidupan sebagai jemaat Tuhan yang melayani Tuhan, melayani jemaat juga berguna bagi sesama. Terlebih pada masa seperti sekarang ini ya. Hati kita harus senantiasa tergerak oleh belas kasih sehingga kita peduli kepada sesama yang sedang memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan kita. Kehidupan yang bagaimana? Tentu berdasarkan pasal 4 dari 1 Timotius ini kita lihat ayat 11 sampai 12 firman Tuhan berkata bahwa kehidupan yang memberkati itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam
kesucianmu. Kehidupan yang memberkati dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam keluarga, di dalam jemaat, di tengah lingkungan masyarakat, saya dan saudara melayani dengan bidang pelayanan kita masing-masing. Tetapi berdasarkan ayat 11-12 kita diajar untuk menjadi teladan. Menjadi teladan ini bukankah sangat diperlukan? Bukan saja di dalam jemaat, dalam keluarga, di tengah lingkungan masyarakat, di tempat kita bekerja, tempat kita sekolah. Teladan apa? Rasul Paulus penasihati Timotius, meskipun engkau muda dalam pelayanan. Anggap aja kalau jam terbang itu belum seperti Paulus jam terbangnya. Tetapi dengan pelayanan yang sedang engkau kerjakan ini, engkau harus percaya diri. Jangan engkau merasa muda lalu engkau tidak mau percaya diri, malu-malu gitu ya, melayani dalam jemaat. Tidak boleh seperti itu. Harus tunjukkan bahwa saya percaya diri untuk melayani. Karena menjadi teladan dalam hal apa? Dalam perkataan. Perkataan ini bisa memberkati, bisa melemahkan mental orang lain. Pelayanan saya dan saudara menjadi teladan dalam perkataan. Perkataan yang seperti apa yang sering kita perkatakan? Apakah perkataan yang membuat orang lain marah, kecewa, dendam, benci? Atau perkataan yang membangkitkan semangat seseorang? Sehingga orang itu yang dulunya lemah, kembali dibangkitkan. Karena mendengar nasihat kita, orang itu menjadi berani. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan kita harus menjadi teladan. Karena apa yang kita katakan pasti orang akan dengar dan orang akan mengikuti. Untuk itu, perkataan yang benar, perkataan yang memberkati. Dalam hal apa? Tingkah laku, perilaku hidup kita. Perilaku kehidupan kita. Timotius dihadapkan pada guru-guru Yudaisme yang mengajar dengan menambahkan dongeng cerita nenek tua isapan jempol yang itu tidak membangun iman. Itulah sebabnya Timotius diajar dalam perilaku hidupmu. Apa yang engkau ajarkan, itu yang engkau percayai dan yang itu engkau lakukan. Karena dalam tingkah lakumu itu orang akan mengikut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perilaku hidup kita bagaimana? Bisa menjadi teladan, menjadi contoh? Harus, karena inilah yang menjadi bagian dari pelayanan saudara. Dalam kasih, kita sudah mendapat kasih dari Tuhan. Bagian kita adalah menunjukkan kasih itu. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan anak membantu mamahnya, membantu bapaknya, mengasihi saudaranya, mengasihi temannya. Di tengah dunia yang semakin menyeret kepada perilaku hidup yang jahat, ya, kita sebagai orang percaya mengerjakan tugas pelayanan kita sehingga kita jadi teladan dalam kasih, dalam kesetiaan. Kesetiaan akan apa? Kesetiaan akan pokok-pokok iman Kristen kita. Kesetiaan untuk mengajarkan ajaran yang sehat tentu dimulai dari hati kita. Kesetiaan pada firman Tuhan. Kesetiaan dalam hubungan, ya, misalkan suami istri harus setia dengan pasangannya. Kesetiaan kalau kita bekerja ya setia dengan majikan, dengan bos, dengan tuan tempat kita bekerja. Setia. Kalau kita melayani sebagai gembala jemaat, ya kita setia untuk memberitakan firman Tuhan dengan benar, dengan sehat, ya, sehingga kita menjadi berkat. Kemudian dalam kesucian, dalam kesucian ini Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita terus mengalami proses pembentukan. Kudus bagi Tuhan, artinya apa? Satu kehidupan yang mentaati firman Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan.
memang kesempurnaan nanti ketika kita di surga. Tetapi selama di bumi ini, lakukan yang terbaik. Kalau ada orang yang bisa berkenan di hadapan Tuhan 99%, ya masa kita tidak mau yang 90%-nya. Terus kita belajar pengetahuan kebenaran ditambahkan agar kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Itu artinya hidup saudara-saudara adalah hidup yang menjadi berkat. Menjadi berkat. Dalam situasi keadaan yang seperti masa sekarang ini, hadirlah untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, lakukan dengan ketulusan hati, kesungguhan hati kita. Yang kedua, kehidupan yang rohani. Ayat 13 dan 14, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Timotius sudah ditabiskan untuk menjadi gembala jemaat. Untuk itu kehidupannya harus kehidupan yang rohani. Kehidupan rohani itu seperti apa? Kehidupan yang saleh. Kehidupan yang berpegang pada kitab suci. Kehidupan yang berpegang pada pokok-pokok iman Kristen. Kehidupan yang berpegang pada pengajaran yang sehat. Sehingga kita menjadi pelayan Kristus yang baik dan setia. Kehidupan yang rohani. Mengapa saya dan saudara harus semakin rohani? Kalau semakin duniawi, kita mengejar sesuatu yang hampa. Kita mengejar sesuatu yang mengecewakan. Mau sepuas apa kita dengan kedagingan kita, dengan keinginan mata kita, dengan keangkuhan hidup kita? Tidak ada. Semua akan mengecewakan. Seperti orang yang mengejar harta. Harta itu semakin dikejar, semakin menjauh. Kalau kita tidak semakin rohani. Terlebih lagi seorang gembala jemaat. Kalau dia tidak semakin rohani, bagaimana sidang jemaat yang digembalakannya? Maka dia akan mengikuti gembala yang semakin duniawi. Dan tidak ada cara lain. Kalau kita mau semakin rohani, menjadi kehidupan yang saleh, firman Tuhan katakan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya. Itu apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada Timotius di awal? Yaitu pokok-pokok iman Kristen, ajaran yang sehat, supaya engkau menjadi pelayan Kristus yang baik dan setia. Ayo kita menjadi orang semakin saleh ya. Tidak apa-apa orang ngomong, wah kok terlalu rohani itu. Tidak apa-apa. Itu bagian kita yang kita kerjakan. Karena kalau semakin rohani, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama. Kalau semakin duniawi ya kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Kita tidak peduli, kita menjadi pribadi yang egois, yang mengasihani diri sendiri. Ketika kita mau diuji, ujiannya itu seperti itu. Apakah hidup kita semakin jadi berkat? Apakah hidup kita semakin rohani? Ya, itu ujiannya. Kalau profesi yang menghasilkan produk jasa yang itu berkaitan dengan keselamatan banyak orang, dia harus diuji. Jangan sampai produk jasanya itu mencelakakan orang lain. Apalagi kita di dalam jemaat. Harus berani diuji. Jadi berkat enggak hidupmu? Semakin rohani enggak? Semakin saleh enggak? Semakin cinta kebenaran enggak? Semakin mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi sesama enggak? Itu ujiannya. Yang ketiga, kehidupan yang menyembuhkan. Ayat 15-16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang.
Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, di dalam penata layanan, di dalam jemaat ya, saya lihat teman-teman, rekan-rekan sepelayanan dengan tim pelayanannya itu tes swab antigen ya. Jadi mereka melayani di dalam ruang kebaktian, mereka sama-sama aman. Nah itu hidup yang menyembuhkan, yang menyehatkan ya. Jangan sampai kita sakit dan menulari banyak orang-orang yang kita kasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang menyembuhkan, ini ujiannya. Apakah pelayanan saya dan saudara itu menyehatkan atau membuat orang sakit? Ya. Kalau profesi yang menghasilkan produk jasa, memang harus diuji, jangan sampai menimbulkan orang celaka. Apalagi pelayanan di dalam jemaat Tuhan. Kehidupan yang menyembuhkan. Kepada Timotius, Rasul Paulus katakan, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Ini sebenarnya diajak setiap para orang yang mengasihi melayani pekerjaan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, untuk hidup sehat, supaya bisa melayani dengan baik. Kalau kita melayani Tuhan, misalkan kita dalam keadaan stres, depresi, cemas, sedih, bipolar, halusinasi, yaitu gangguan kesehatan jiwa ya. Kalau kita melayani seperti keadaan seperti itu, kasihan orang-orang yang kita layani. Itu sebabnya kita harus dibereskan dulu. Kerohaniannya harus benar di hadapan Tuhan. Kondisi tubuhnya harus sehat ya. Jangan sampai kalau kita sakit, orang lain juga kena dampaknya. Ya memang situasi seperti ini orang mudah sekali kena sakit. Tetapi paling tidak saya dan saudara menjaga diri, menjaga orang lain. Jangan kita memaksakan diri sampai akhirnya fatal bagi orang lain. Tunggu sampai kita keadaannya baik, sehat, melayani lagi. Kalau sakit istirahat ya. Jadi jangan terpengaruh kadang-kadang. Di dalam jemaat itu ada anggota gereja, ini di gereja lain, yang gereja jauh ya. Itu kalau gembalanya sakit katanya, wah ini gembalanya kurang iman. Katanya, namanya orang sakit ya bisa saja semua kena sakit ya. Jadi kalau gembala itu sampai menyembunyikan sakitnya. Jadi kadang-kadang sampai dibilang jemaatnya, Pak sehat enggak? Sehat, padahal dia sakit ya. Karena ada jemaatnya itu yang kalau gembala yang sakit langsung dikaitkan, wah ini sudah berbuat dosa apa ini Pak Gembala ini. Wah ini Pak Gembalanya ini sudah nggak beriman sehingga sakit. Gembala nggak boleh sakit katanya ya. Gimana nggak boleh sakit? Harus sakit, wajar lah, namanya kita ini manusia yang masih mengenakan tubuh daging, tubuh kedagingan seperti ini. Kalau sakit ya istirahat ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh ya. Takut dibilang sakit, kurang iman, atau sakit karena melanggar firman Tuhan, kita ngomongnya sehat itu padahal sakit. Enggak lah. Tubuh kita bisa lemah, bisa sakit ya. Timotius saja diberi nasihat oleh Paulus, Rasul Paulus. Tambahkanlah air perasan anggur ya, supaya kamu agak sehat gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencerminkan kehidupan yang menyembuhkan. Hati yang gembira adalah obat ya, firman Tuhan di kitab Amsal. Nah, bagaimana hati kita? Apakah hati kita ini memberikan kegembiraan bagi orang lain? Jangan sampai kita ini melayani tapi orang lain yang tertekan. Ya. Kita melayani Tuhan tapi orang lain yang menderita. Tidak boleh seperti itu. Melayani Tuhan itu satu kebahagiaan. Harus senang semuanya.
mengucap syukur, ya, melayani dengan pengertian yang benar, dengan pengetahuan yang benar, sehingga pelayanannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sehingga saya dan saudara melayani Tuhan itu dengan sukacita. Di bidang apapun dalam pelayanan ini, bahkan di masa sekarang ini, masa pandemi COVID-19, pelayanan kita dibutuhkan. Mendoakan, berbagi makanan, berbagi obat, memperhatikan. Itulah pelayanan kita. Mari kita warnai dunia ini dengan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita menghadapi keadaan seperti ini. Tapi kita harus tampil beda. Dengan apa? Dengan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah melakukannya dengan kesungguhan hati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk penjelasan firman yang kami dengarkan dan kami komitmen untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan pujikan nyanyian pujian nomor 227, Ku Ikut Tuhanku. Sungguh damai hatiku
Doa penutup dan doa berkat oleh Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah semuanya diberkati melalui kebaktian pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Mari kita menutup kebaktian kita dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian kami sudah selesai dan kami semuanya diberkati melalui pelayanan dan pemberitaan firman. Ya Bapa, hamba-Mu memohon, berkatilah seluruh warga jemaat dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan iman yang teguh, dan dengan sukacita serta pengharapan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Tolonglah setiap warga jemaat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang menghadapi pergumulan hidup, kiranya Tuhan memberikan iman yang teguh, sehingga cakap dalam menanggung semua pergumulan dan berkemenangan. Bapa, berkatilah seluruh warga jemaat dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan menolong, memimpin, dan memberkatinya. Bapa, kami mengakhiri rangkaian kebaktian ini memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan kami dan persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun hidup kami untuk hidup dikendalikan Roh Kudus, sehingga hidup yang kami jalani ini menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Doa dan penyerahan hidup ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Dan kita percaya Tuhan memelihara dan memberkati kita semua. Salam Maranatha.